Siap. Kita berdoa, kita berdoa dulu yuk biar pas kita hari ini ilmunya berkah, manfaat, kitanya sehat, dan kita doakan keluarga kita, teman kita yang hari ini mungkin kurang sehat atau lagi COVID atau ada kesulitan yang lain dimudahkan. Katanya kalau kita ngedoain buat orang lain tuh doanya akan kembali lagi ke kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang beragama Muslim baca Al-Fatihah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ini kita baru 98. Terima kasih teman-teman yang sudah on time. Saya sangat appreciate yang sudah datang duluan. Tadi yang datang pertama peserta siapa ya? Kak Desi atau Kak Juela? Kak Putri yang lihat tuh kayak siapa Putri? Kalau nggak salah tadi namanya Faiza yang datang pertama. Betul ya Kak Tita ya? Iya, kalau nggak salah Faiza. Faiza. Mana nih Faiza, boleh raise hand? Oke, Faiza, nanti Kak Putri. Nanti minta kontaknya Faiza, alamat lengkapnya Faiza, saya kasih hadiah untuk Faiza. Oh iya, mantap. Terima kasih Pak. Teman-teman sudah nonton film Undercover Billionaire yang jadi tugasnya teman-teman? Udah Pak. Yang sudah nonton boleh dong di kolom chat ini komen. Yang udah tulis, yang belum juga nggak apa-apa ditulis biar saya bisa tahu. Oke, udah. Ayo, mana chatnya belum pada masuk nih? Sudah, alhamdulillah. Oke, good. Sudah. Oke. Oke. Jadi sebagian besar sudah nih. Yang belum juga nggak apa-apa, di chat aja biar saya tahu nih sambil kita nunggu teman-teman yang lain. Oke. Belum selesai Pak. Oke, belum selesai. Iya. Ini filmnya itu durasinya kalau kemarin saya kasih itu hanya potongannya saja, hanya 20 atau 25%. Kalau total semuanya itu 5 jam. Ya, aku udah nonton Pak. Jadi 5 jam. Itu saya baru nonton 3 bilioner yang saya tonton gitu ya. Buat saya ini mind blowing banget, buat saya tuh gila nih, film keren banget nih. Ini dokumenter ya, dokumenter dari kejadian sebenarnya, dan di situ teman-teman mau belajar kolaborasi dan kompetisi, dan di situ udah semuanya ada. Saya hari ini lagi men-challenge saya sendiri dan partner bisnis saya tuh, saya share ke beberapa partner bisnisnya, kita bikin kayak gini yuk, dan kita punya resource yang lebih banyak gitu loh. Nah, saya ada yang bisnis healthy food, wah nih itu loh, itu yang oke teman-teman, baru sebagian, baru setengah. Teman-teman, saran saya nih ya, kalau kita mau benar-benar teman-teman pengen bisnis, pengen berkolaborasi, pengen berkompetisi, true story-nya nonton itu. Kalau saya, tontonan saya, bacaan saya kalau baca majalah tuh majalah SWA, majalah marketing, majalah Mix, Markom, terus bacaan bukunya saya, karena saya cinta dan suka sama marketing, semua bacaannya tontonannya saya nonton Netflix-nya aja, saya buka dokumenter saya tentang kapitalisme, dirty money, wah tuh bilioner, apa sih itu, saya nontonnya tuh yang biar kita tuh menyengajakan energi yang sekitarnya kita. Kemarin sama Pak Arif diajarin kan teman-teman, energinya kan, gimana level energinya kita itu nentuin seberapa jauh kita ini kan ya, apa namanya, nih. Oke, yang udah nonton dapat insight apa aja, satu yang paling berkesan di pas ketika nonton itu, boleh dong tulis di chat insight-nya apa.
Satu kalimat. Wah, apa nih yang teman-teman paling berkesan di situ? Kan boleh beda ya, nggak harus sama ya. Saya aja punya view yang beda. Kalau saya belajar banget tentang leadership di situ. Bilang, damn nih, leadershipnya si Glenn itu keren banget. Gimana dia bawa, kalau saya tuh belajar leadershipnya, waduh nih, gue harus nih belajar kayak gitu tuh. Ayo, pantang menyerah, oke. Oke, semangat, belajar dari sendiri, oke. Cara membangun koneksi, peluang itu ada di mana-mana, oke. Dia tuh suka bikin lesson learn kan, situ kan ada tulisannya, ada kayak quotes-nya gitu kan, berani mencoba walaupun. Kalau dia tuh saya masih ingat. Yang pertama, saya capture loh, saya berhenti, ini bagus, saya stop, saya capture. Find buyer first, itu prinsip-prinsipnya dia tuh. Oke. Find buyer first. Dia apa? Cari pembelinya dulu, bukan bikin produknya dulu. Find your buyer first. Oke, good. Hemat, pintar, lirik peluang. Terus dia ketika masuk ke satu kota, yang pertama dia cari tahu tuh apa? Yang pertama dia cari tahu. Coba tulis di chat dong. Ini kita lagi ngebahas film ini ya, Undercover Billionaire ya. Kalau yang nggak nonton rugi banget. Itu must have, yang wajib lah. Yang pertama ketika dia datang ke kota itu, ke satu kota, yang pertama dia cari tahu tuh apa? Ayo boleh tulis di kolom chat dong. How to survive. Oke, good. Biaya hidup. Yes, biaya hidup. Biaya hidupnya berapa sebulan itu di kota itu tuh, kotanya susah namanya saya. Oke. Gimana dia biaya hidup dia cari menurut Putri ini dalam waktu seminggu? Yes, ya. 3.300 itu buat 3 bulan atau 1 bulan? Buat berapa bulan tuh? 3 bulan, yes. Jadi biaya hidup sebulannya itu 1.100, gue nyari dulu buat 3 bulan biar apa tuh? Kira-kira kenapa ya dia cari dulu tentang biaya hidup, how to survive-nya? Ayo, jawab. Kenapa ya dia cari dulu tuh? Nih nanti teman-teman saya kasih contoh-contohnya. Oke. Manajemen keuangan. Oke, teman-teman, thank you. Itu film yang kalau yang udah nonton sampai akhir, dia kan punya target. Dia itu dimodalin 3 hal. Si Glenn ini dimodalin 3 hal. Apa aja? Yuk tulis yang paling cepat, bisa 3-3-nya saya kasih hadiah. Yuk choose. Yang paling cepat menjawab, dia hanya dikasih modal 3 hal. Nah, 3 hal itu apa? Oke, 2 kurang 1 lagi. Oke, apa? 3 hal yang paling cepat menjawabnya saya kasih hadiah. Oke. Ayo, apa? Uang, mobil tua, dan handphone. Yang lebih spesifik, ayo terus. Uangnya berapa? Sama uang dikit, ya dikitnya itu berapa? Oke, ini stop. Oke, good. Nih Muhammad Denny Fajri nih sepertinya yang paling cepat nih. Paling cepat lengkap ya, $100. Yes, correct. Mobil dan handphone. Handphonenya handphone baru, nggak ada kontak relasinya dia kecuali keluarganya. Uangnya dia mencari uang $3.300 untuk 3 bulan pertama biaya hidup. Yes. Jadi dia cuma modal $100. Dikasih $100, dikasih mobil pick up gitu ya. Mobil truk pick up, sama dikasih handphone. Dan dia dikasih targetnya dalam 3 bulan itu targetnya apa? Ayo coba jawab di grup. Coba jawab di chat please.
Ayo jawab di grup, apa sih targetnya dia? Dia dikasih target, oke, target uang $1 juta, uang $1 juta. Oke, yang lain. Punya $1 juta dalam 3 bulan. Oke, yang lain. Hampir benar. $1 juta itu bukan uang, tapi apanya tuh? Build $1 juta company. Oke, yes. Dia ngebangun bisnis yang nilainya $1 juta, valuasinya bernilai $1 juta. Iya betul, bayangin loh. $1 juta itu 14 miliar kalau di kita ya. Within 3 months. Ini kalau saya Muslim gitu ya, ada ceritanya sahabat Rasul namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah, itu tuh dia ketemu orang Madinah, dipersaudarakan dengan orang Madinah, terus ditawarin, si Abdurrahman bin Auf ini semua kekayaannya dia tuh disita, nggak boleh dibawa keluar Mekah, dia hanya bawa pakaian aja, dia nggak bawa uang. Tapi dia bilang, oke, yang ketika ditawarin, sok kamu saya kasih kerjaan, saya kasih uang, nggak, dia nggak mau. Dia nggak mau. Kalau kita nih kira-kira nih teman-teman nih dari kota nih ya, misalnya dari kota Jogja terus lagi merantau ke Jakarta, ketemu sama saudara, oke, ya lo butuh apa nih, gue punya duit, gue ada apartemen, kira-kira teman-teman gimana responnya gimana? Coba di kolom chat, responnya gimana kalau ada saudara mau ngasih teman-teman, ngasih uang saku, ngasih tempat tinggal, terus ngasih pekerjaan magang. Nah, kira-kira teman-teman gimana nih? Jadi coba di kolom chat dong, kasih. Kalau teman-teman nih, kalau dapat nih, dikasih itu responnya kayak gimana responnya? Senang dan beruntung, alhamdulillah. Gue mimpi nggak nih ya? Gue mimpi nggak ya? Atau lo bercanda atau serius nih? Nah, okay. Lo bener nih mau ngasih ke gue? Ini ngutang atau apa? Tar dulu, kalau yang cewek, tar dulu. Ini maksudnya ini ada udang di Black Batu kah? Atau ada apa nih? Ya. Mungkin kita responnya kayak gitu, atau aduh alhamdulillah nih, jangan repot-repot, aduh saya nggak enak nih kalau nolak rezeki, jangan ditolak ya. Gitu. Kaget, terima langsung, berpikir alasan, tujuannya apa? Iya. Gratis. Oke, nah itu respon kita. Tapi waktu itu sahabat Rasul ini, Abdurrahman bin Auf, dia nggak dia cuman, saya nggak terima kasih, tunjukin saya pasar, market, tunjukin saya market. Within 3 months, dalam 3 bulan, Abdurrahman bin Auf ini jadi orang nomor 3 terkaya di Madinah. Sikir deh, ini 90 hari, 3 bulan tuh ada magic number nih. Saya biasa bikin bisnis, ketika saya bikin bisnis, proyeksi keuangan tuh, financial projectionnya, ada grace period tuh masa kayak provision lah kalau teman-teman kerja, masa toleransi lah. Saya biasanya settingnya 6 bulan. Pikir, ini kayaknya harus kita setting berubah 3 bulan. Melihat si Glenn bisa berubah. Dia within 3 months tuh dia sampai masuk rumah sakit ya. Di seminggu pertama dia tidur di mobil, lagi musim dingin, dia masuk IGD kan, Nah sekarang nih saya izin share screen ya, sebentar, saya izin share screen. Udah kelihatan nih. Kemarin kan kita tuh roadmapnya teman-teman, saya minta untuk kenal diri sendiri. Kemarin teman-teman saya minta juga, selain nonton film ini, ada satu lagi tugasnya. Apa tugasnya ya? Tugasnya apa? Ayo, untuk kenal diri sendiri. Sebutkan mimpi 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun ke depan. Terus bikin mimpinya, karena tanpa mimpi, lo mau kolaborasi sama orang, mau bikin apa? Kalau cuma ngumpul-ngumpul doang, itu mah ngopi-ngopi.
kita ngumpul yuk. Kan harus ada mimpinya. Oh, gue pengen bikin bisnis nih. Gue pengen bikin kayak apa nih? Teman-teman yang di grup kelompok mentoring saya itu saya share 3 bisnis plan. 1 bisnis plan kuliner, marketing plan-nya haus. Yang ketiga bisnis kosmetik. Kebetulan yang kuliner dan kosmetik ownernya dan foundernya teman saya. Nanti ini teman-teman yang lainnya selain grup saya mau saya kasih juga nggak? Mau saya kasih contoh bisnis plan atau marketing plan-nya dari brand-brand tadi itu, brand bisnis kuliner, bisnis. Kalau yang mau ya. Mau, Pak. Mau. Oke, mana nih yang mau nih? Kalau maunya banyak nih 90% saya kirim nih. Oke, mau. Oke, good. Mau ya? Maunya mau banget atau mau aja nih? Suaranya mana suaranya? Mau banget, Pak. Mau banget, Pak. Mau banget, Pak. Mau, Pak. Oke. Ini saya punya oke. Oke, teman-teman. Oke, nanti saya share ke Kak Putri ya. Kak Putri nanti tolong di-share ini teman-teman tuh grupnya Telegram ya, kalau semuanya ya, yang grup besar semua teman-teman Power Peoples ya. Bener, Pak. Oke, nanti saya share ke Kak Putri. Terus teman-teman ini buat konsumsi internal kita aja ya, ini dalam rangka pembelajaran. Dalam rangka pembelajaran nggak perlu di-share ke orang lain. Karena saya juga mintanya karena mereka teman mereka nge-share ke saya. Ini sih rahasia umum kita saja. Oke, biar teman-teman. Oh, ini ada contohnya nih. Haus punya omsetan tahun lalu approximately sekitar 250 sampai 300 miliar. Itu Haus tuh, brand Haus. Tahu brand Haus? Oke. Terus yang kosmetik mereknya Bier. Mungkin teman-teman ada yang nggak banyak yang tahu, mungkin karena teman-teman bukan target marketnya, karena dia secara usia lebih mature target marketnya, omsetnya hampir sekitar 200 miliaran setahun. Saya manja omsetnya baru 50 sekian miliaran kalau yang bisnis manja. Jadi saya kasih tiga, mau bisnis fashion, mau bisnis kosmetik, mau bisnis mau bisnis kuliner. Saya kasih contohnya itu. Saya juga share kalau bikin pitch deck flow-nya kayak gimana sih. Saya nanti teman-teman saya kasih semuanya itu buat konsumsi kita, dipelajarin dan bermanfaat kalau apa dipraktekin, dibikin. Oke. Saya share screen-nya udah kelihatan teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Yes, kemarin itu teman know yourself, tahu diri sendiri. Karena tahu diri sendiri, tahu mimpinya apa, baru kita kolaborasi, bener nggak? Jangan-jangan pas kita ngumpul, kita bikin bisnis, satu visi nggak? Kalau nggak sevisi, berantakan. Kalau nggak sevisi, nggak sefrekuensi, nyari bisnis partner itu kayak nyari pasangan hidup kalau buat saya. Nah, teman-teman masih ingat Golden Circle-nya Simon Sinek kemarin yang minggu lalu saya share? Apa aja itu Golden Circle-nya? Boleh bersuara di open mic? Golden Circle-nya Simon Sinek. Nah, Simon Sinek itu Why, selalu... how, what, Pak? Oke, start-nya itu dari why. Start nilai ini, saya juga membuka presentasi kolaborasi itu. Kenapa sih harus kolaborasi? Kalau lu mau cepet tuh, kolaborasi lama nih. Ini partneran nih, kita satu sub kelompok teman-teman ada berenam. Aduh, lama banget ngerjain. Udah, gue aja yang ngerjain. Kalau begitu terus, lo mau cepet kerjain sendiri. Emang cepet. Tapi kalau mau perginya jauh, kalau burung nih ya, mau terbangnya tinggi,
dia nggak sendirian. Kenapa burung kalau yang hampir melintasi samudra, dia itu ngebentuk formasi huruf V. Jadi karena ada ergonomis dan hukum fisika inilah aerodinamis lah ya. Karena dia beramai-ramai, dia bisa perginya jauh dan tinggi. Nah, kalau teman-teman pengen punya mimpinya tinggi, jangan kerjain sendirian. Lo jadi Superman. Kalau mau bisnis, kemarin saya share, bedanya pebisnis sama pedagang apa? Kalau pedagang, dia sendirian, Superman. Kalau mau bisnis, apa? Super team. Oke. Terus yang kedua, itu kompetisi membuat kita cepat, yes. Tapi kolaborasi membuat lebih baik. Nah, kalau ini saya punya quote, punya value, punya prinsip. Strategi bisa di copy, rezeki nggak bisa di paste, nggak bisa di paste. Coba ulangin teman-teman. Strategi, suaranya sama-sama boleh dibuka. Mic-nya open mic. Strategi. Strategi bisa di Bisa di copy, Rezeki tidak bisa bisa di paste. Nggak bisa di paste, nggak bisa di paste. Kalau kita punya value itu nggak khawatir. Saya bisnis fashion, saya punya bisnis fashion, saya punya bisnis training, saya punya bisnis. Saya sama Pak Ari Budi Utomo yang kemarin hari presentasi, mentor presentasi teman-teman. IDEAS itu saya dan Pak Ari dan ada 2 orang lainnya, kita berempat bikin IDEAS Consulting. IDEAS Training dan Consulting itu karena gara-gara saya sama Ko Ari itu satu komunitas, ikutan training bareng, ikutan workshop bareng. Saya bikin manja, itu gara-gara saya ikut sertifikasi coaching. Saya ikut sertifikasi coaching, teman satu angkatan, ngobrol-ngobrol, kita workshopnya itu 6 bulan. Makin kenal, kayaknya kita cocok nih. Yuk kita bikin bertiga, akhirnya yang satu lepas gitu, yang berdua masih kita masih sampai sekarang gitu ya. Gara-gara teman workshop, saya bikin bisnis, saya punya ada PT BAMS gitu ya, bisnis di retail yang sepatu, bisnis fashion, brandnya lain lagi nih. Itu saya dengan teman kuliah satu organisasi. Nah, oke. Terus kalau sendirian yang kita bisa lakuin itu sedikit. Tapi kalau kita bersama-sama, kita bisa ngelakuinnya banyak hal. Nah, itu kenapa sih harus kolaborasi? Selanjutnya, apa sih kolaborasi? Kolaborasi itu secara bahasa, perbuatan, kerjasama. Kita musuhan, iya kanan dengan musuh, it's okay. Berkanan, berangkulan, sandar menyandar, bermitra, berkomplotan. Oke. Nih, teman-teman pernah kalau di Jakarta nih, saya di Jakarta nih. Saya kalau naik dulu tuh masih ada Metro Mini atau Kopaja. Saya kapok tuh naik. Tahu nggak kenapa? Banyak copet. Copetnya itu berkomplotan. Di satu Kopaja itu bisa sekitar 30 sampai 40 orang. Tapi sendiri-sendiri. Copetnya mereka bertiga berkomplotan. Biasanya tuh jaga di pintu depan sama di pintu belakang. Mereka tuh berkomplotan, bermitra tuh. Tapi kita yang lain-lainnya itu karena nggak sendiri-sendiri, ketika ada yang dicopet, kita ngomong nih copet tuh, malah kita yang digebukin. Akhirnya kan kita yang disangkain malingnya kan, disangkain copetnya kan. Itulah kolaborasi, bayangin. Kolaborasi yang jahat aja bisa ngasihin sesuatu karena kolaborasi. Itu penting. Terus teman-teman tahu Gojek dan Tokopedia kan? Sekarang valuasinya jadi luar biasa. Ini 2 ekosistem besar, 2 akhirnya menjadi super apps. Tokopedia umumnya dipakainya sama cowok sih. Kalau cewek biasanya banyaknya e-commerce-nya pakainya, marketplace-nya itu pakainya apa sih teman-teman? Shopee. Pakai Shopee. Oke.
Nah, kolaborasi itu win-win solution. Ini satu grup kan disetting di sub kelompok itu ada teman-teman yang orang informatika untuk bantu ngebangun sistem dan platformnya gitu ya. Terus masing-masing kan background-nya beda-beda nih. Kan mau kolaborasi, nggak mungkin bisa kolaborasi kalau nggak apa punya toleransi. Nah, sekarang ini syaratnya mau kolaborasi apa? Harus percaya. Kalau nggak percaya nih, aduh gue ngasih kerjaan ke dia nggak beres-beres nih. Teman-teman, ada dalam ada namanya hukum what your sis exists. What saya tulis nih ya. You sis exist. Apa yang teman-teman hindari itu kejadian. Kan pernah nggak lo? Pernah nggak teman-teman begini? Teman-teman ketika ketemu sama kayaknya dia orangnya nggak bener nih. Dia jadi kayak begitu loh. Itu projection is projection. Perception is projection. Itu kejadian tuh sama kita. Kalau kita gini nih lagi naik motor terus tiba-tiba aduh kayaknya ntar ada polisi nggak ya, gue nggak bosin nih, aduh nanti gue ini ya. Tiba-tiba pas kita di pengkolan ya ada razia. Pernah kejadian kayak gitu? Coba siapa yang pernah kayak gitu? Di kolom chat dong, share dong di kolom chat dong. Pernah Pak, oke. Cuman 2 nih yang pernah. Oh pernah, oke. Ini perception is projection. Perception is projection. Jadi apa yang kita pikirin itu yang kejadian. Aduh, oke. Nih teman-teman di depan teman-teman ada kertas dan pulpen atau alat tulis? Ada? Ada. Oke. Siapin kertas dan alat tulisnya. Oke. Saya mau kasih challenge ke teman-teman ya. Oke, saya kasih waktu 10 detik. 10 detik teman-teman. Gambar pemandangan. Instruksinya saya ulangin. Gambar pemandangan. Sekali lagi. Teman-teman gambar pemandangan. Dimulai dari sekarang. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Oke, yang bisa open kamera ditunjukin ke kamera. Gambarnya sekarang langsung semuanya. Cus semuanya langsung tunjukin gambarnya. Yuk, cus gambarnya. Ya. Gambar pemandangannya. Oke. Gambar pemandangannya dikasih lihat. Oke, yang bisa open kamera. Oke, ini saya mau tanya nih gambarnya teman-teman. Ada yang ini kan saya instruksinya tadi apa? Gambar pemandangan. Ini tadi saya lihat tuh ada gambar gunung ada 2. Oh, terus ada matahari, ada awan, nih putu nih. Terus ada jalan, ada padi, gitu ya. Nah, pemandangan tuh banyak nggak? Banyak atau banyak banget? Nah, oke. Kenapa kita Banyak banget. Banyak banget. Oke, itu karena kita bikin seperti itu karena itu servo mekanisme. Itu ada namanya servo mekanisme kalau di psikologi. Servo mekanisme itu kejadian yang berulang akhirnya jadi pola. Saya mau tanya nih, teman-teman jawab di chat ya. Waktu sekolah dulu, uang jajan dikasih uang jajan sama orang tua harian atau bulanan? Tulis di chat, yuk. Harian, mingguan, harian, mingguan, harian. Bulanan, oke, harian. Oke, harian. Oh dikasih Pak, bawa bekal, sian banget. Sayang orang tuanya itu ya, dia nggak jajan. Oke, harian. Oke, saya ngelihatnya rata-rata dikasih uang jajannya harian, betul nggak?
Sebagian besar ya, 90% lebih nih dikasih uang jajannya harian. Oke. Hari ini teman-teman udah kuliah nih. Kira-kira ketika punya uang, dapat uang lebaran atau dikasih uang gede nih, dapat uang gede hasil project atau dikasih sama siapa, cepat habis atau lama habisnya? Coba share di grup. Cepet Pak, cepet, lumayan Pak, lama Pak, lama, lama, cepet, lumayan Pak, lama, cepet. Oke, nah, oke, teman-teman begini. Cepet, oke, lumayan Pak, oke. Teman-teman, ini ada namanya servo mekanisme. Karena kita terbiasa kebentuk polanya dikasih uang jajan harian, kebentuk di pikiran kita, ya udah sekarang dihabisin, besok gue kok dapat lagi. Bener nggak? Itu jadi servo, jadi pattern, jadi pola. Jadi servo dia berputar itu. Kalau yang lama bersyukur. Kalau misalkan teman-teman yang ngekos kemarin kuliah nih ya, dikasih uang 1 bulan, kira-kira di tanggal 25 uangnya masih banyak atau sedikit tuh? Habis Pak, ngutang Pak, sedikit Pak. Oh masih banyak Pak, wih masih banyak. Oh banyak, tapi masih Pak, sedikit. Makan Indomie 3 hari sekali. Oke, sedikit Pak, habis Pak. Oke, teman-teman. Nah, karena kita dikasih uangnya harian, akhirnya kita duitnya kebentuk sampai kita udah gede gini ya, teman-teman, udah usia 20-an gitu ya. Udah early 20-an apa? Punya duit habis. Antar udah nikah juga sama. Servonya kebentuk. Nah, saya juga sama. Saya dikasih uangnya jajannya harian. Akhirnya sampai hari ini dari saya waktu saya punya gaji, saya punya penghasilan sebulan 3 digit di atas 100 juta nih ya. Sebulan habis nggak? Habis. Karena saya jadi 3 direktur. Saya jadi di 3 perusahaan saya, dan saya jadi 3 direktur, punya 3 digit nih penghasilan saya sebulan. Habis. Kenapa habis? Servonya. Beli inilah, beli itu, beli ini. Nah, saya ngerubahnya apa? Itu kan sulit dirubah tuh, Pak. Kalau mau ngerubah ini apa? Spiritualnya atau value-nya atau belief-nya yang dirubah, yang kemarin logical level of change ya. Caranya gimana? Saya investasi. Makanya saya senang bikin bisnis. Daripada saya beliin sesuatu barang, mendingan saya jadiin bisnis. Makanya saya punya beberapa bisnis, saya bikin beberapa brand. Yuk gue invest. Nah itu yang oke. Sekarang nih teman-teman, oke, saya bentar lagi kita oke, sebentar. Ini tadi kalau syarat mutlak mau kolaborasi itu saling percaya, saling butuh, saling untung ya. Nah, siapa aja sih yang perlu diajak kolaborasi? Oke, sekarang teman-teman nih masuk ke breakout room. Saya kasih waktu teman-teman untuk, kan nih nanti tuh di ujung projectnya ini tuh teman-teman akan berkolaborasi. Ada yang bikin jadi founder bisnis, ada yang platform, ada yang profesi gitu ya. Nah, teman-teman tuh kalau tadi tuh kenapa sih pentingnya kolaborasi? Kalau mau cepat, lo mau besar, lo mau ngerjainnya banyak, ya harus kolaborasi. Nah sekarang saya kasih waktu nih per grup nih teman-teman nih. Oke, ini breakout roomnya Kak Putri udah disiapin ya Kak Putri? Kak Putri. Udah Pak. Oke ya, ini saya kasih waktu teman-teman. Kalau mau bikin bisnis, mau kolaborasi, mau bikin bisnisnya, mau bikin bisnis apa? Terus siapa mau berperan jadi apa? Gitu ya. Gitu dulu ya. Terus target marketnya siapa? Nanti kita ngomongin ke target market. Oke? Ya, waktu 5 menit dari sekarang. Oke. Permisi Pak, untuk pembagian kelompoknya subkelompok atau kelompok besar?
ini yang di breakout room-nya aja nih, sesuai breakout room. Kak Putri tolong di breakout room-nya boleh di ini. Iya Bapak, Poor People bergabungnya bersama kelompok besar atau di sub kelompok ya Pak? Bagusnya sih sub kelompok, banyak kan ya Kelompok 6 Iya. orang ya, Pak Agung. orang. Mm-mm. Mau bikin bisnis apa, target marketnya siapa? Nanti kita Bisnis apa? Target marketnya 5 menit dari sekarang. Mas Moce, Mas. Kak Putri nanti bantu ini ya, ngecek di grup ya Kak Putri. Nanti saya juga muter di grup deh. Siap Pak. Pak Agung, ada yang tanya, ini bisnisnya punya kita apa satu kelompok ya Pak? Dari Sania. Merasa alami dari Ini latihan kolaborasi, diskusi ilmu bisnisnya apa nih? Jadi bisnis kelompok. Bisnis kelompok, baik. Udah Pak? Si Pak. Ya. Ini Pak, saya Sukriadi untuk tampilan ke backroom-nya belum muncul. Begini, Kak Putri bisa dibantu. Bisa Pak. Supriyadi di breakout room 39 ya? Ya, iya Kak.
kelompok ya. Wah, ini tadi saya ngelihat ada yang masih diskusi bisnis apa ya. Oh, ada yang udah bikin karena ada petugas sebelumnya ya. Ini dong boleh sharing dong, gercep tuh gercep. Tadi kelompok berapa? 40 sekian ya gercep. Tim gercep boleh open mic. Halo gercep. Halo Pak, Oke. Putu siapa aja tadi timnya? tim saya tuh ada B0111A, jadi yang tadi join di breakout room tuh ada Taufik, ada Tessa, sama ada Rahayu. Jadi kan kita ini, dan Jani, tapi Jani sedang kuliah reguler, jadi tidak bisa secara efektif. Nah, jadi kan kami ini berasal dari jurusan yang berbeda-beda ya Pak. Jadi kami ingin berkolab, karena kami jurusan berbeda-beda, otomatis expert di yang kami tekuni itu berbeda-beda. Nah, jadi kami ingin membuat suatu bisnis berkolaborasi bersama, menyatukan bidang yang kami kira-kira kami pahami. Nah, bisnisnya itu adalah, mungkin kami akan membuat salah satu software akuntansi. Jadi, saya itu jurusan akuntansi. Yang kedua itu ada Taufik. Taufik itu adalah jurusan IT. Terus yang kedua ada Tessa. Tessa itu adalah jurusan antropologi, di mana dia bisa berhubungan dengan banyak orang. Tujuannya itu adalah gimana dia nyari klien-klien untuk aplikasi software akuntansi kita. Terus yang keempat itu ada Rahayu, jurusan manajemen pendidikan. Nah, jurusan manajemen pendidikan ini berperan untuk menyusun kurikulum agar perusahaan-perusahaan atau klien-klien itu bisa mempelajari software akuntansi sebelum mengaplikasinya ke perusahaannya, seperti itu Pak. Oke, good. Nah, kamu menentukan akhirnya itu akuntansi. Ketuanya siapa nih kelompok ini? Sorry. Tidak ada ketua Pak. Oke, belum ada ketuanya. Oke. Ini memilih akhirnya bikin software akuntansi itu apa karena butuh yang paling cantik atau karena gue kan jurusan akuntansi. Nah, itu gimana tuh mutusinnya? Awal mulanya sih karena Taufik Pak. Taufik kan yang dia bilang, gue dari IT nih, kira-kira cocok kayak gimana. Terus saya dari akuntansi, terus Tessa dari antropologi, dan Rahayu dari manajemen. Tercetuslah program ini. Gitu, Pak. Oke. Good. Oke. Yang kelompok lain dong, Putu boleh pilih kelompok berapa? Mungkin karena saya dari kelompok 11, mungkin kelompok 11 juga, tapi yang B. Oke, 11B boleh. B, silakan. 11B itu Iya, Pak. ya, mau apa? Mau bisnis apa? Jadi untuk dari kelompok kami ya Pak, kami kan ada yang memiliki bisnis itu Pak, apa tentang pembuatan es krim dari bahan herbal, yaitu dari Kak Dewi, yaitu itu es krim dari bahan herbal Pak. Oh, bahan herbal itu apa sih? Bahan herbal es krim. Renewable. Jadi itu es krim dari bahan herbal, jadi itu sih Pak, kayak udah lolos dari apa itu yang dari pendanaan dari kampus, dari Kak Dewi-nya itu. Jadi mungkin tinggal diproduksi aja sih Pak. Untuk pembagiannya mungkin Target marketnya siapa? Sorry, target marketnya siapa? untuk target marketnya itu Pak, dari mungkin bisa dari pemasaran dari teman-teman terdekat dulu Pak. Bisa seperti mungkin dari temannya saya, teman KTW, seperti itu Pak. Lalu untuk pembagian tugasnya mungkin dari saya sendiri bisa bersama Mas Fikri bisa menjadi tim operasional. Nanti dari KTW juga bisa di bagian produksi karena itu Pak apa dari Kak Dewi yang memiliki proposalnya itu. Terus untuk suaranya hilang dia.
Herbal. Oke. Herbal. Halo Pak. Tes. Ya udah jelas caranya sekarang. Ya, jadi mungkin dari itu sih dulu Pak, dari kelompok kami ingin membuat bisnis dari es krim berbahan herbal gitu Pak. Oke. Jadi yang berbahan herbal ya. Nah, oke. Nanti thank you, udah bagus nih, udah ada bisnisnya. Target marketnya dibikin spesifik. Ini buat siapa nih? Si es krimnya. Oke, sebentar sebelum saya lanjut ke kelompok yang lain, saya share screen dulu. Bentar ya. Ini karena kamu juga es krim, saya mau kasih lihat. Kita nonton 2-3 menit ya, sebentar ya teman-teman ya. Nah, target market itu harus spesifik nih teman-teman. Kenapa spesifik? Nah, kita belajar dari video ini ya sebentar. Kelihatan share screen-nya saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Peluru kita terbatas. Jadi intinya adalah kalau burung, kita harus tahu dulu, burung who, tetapi mulainya dengan how. Bagaimana ya caranya bikin? Siapa sebenarnya calon-calon customer yang Anda betul-betul ingin hajar, ingin cegat, ingin kasih tahu, sehingga mereka benar-benar akhirnya mulai tahu, mulai aware tentang produk atau jasa Anda. Nah, kesalahan besar yang banyak Coach Johannes temui adalah banyak pemilik bisnis yang mulainya bukan who, tetapi mulainya dengan how. Bagaimana ya caranya bikin customer tambah banyak? Bagaimana ya supaya customer tambah banyak ngantri dan beli di bisnis saya? Nah, padahal kunci utamanya adalah pertanyaan who. Siapa spesifik person yang benar-benar harus kita tembakin. Ibaratnya begini, kalau burung lagi terbang tinggi, kita nggak bisa tembakin semua burung, betul nggak sih? Karena peluru kita terbatas. Jadi intinya adalah kalau burung, kita harus tahu dulu, burung yang jenis bagaimana yang ingin kita tembak, sehingga nanti kita tahu burung-burung dengan jenis tertentu yang kita mau tembak tersebut, atau burung-burung yang kita mau hajar tersebut, itu adanya di pohon yang mana hinggapnya. Baru setelah itu kita tembakin. Sehingga lebih mungkin kenakan dengan peluru yang jumlahnya sama-sama terbatas. Betul ya? Oke? Right. So, jadi spesifik who. Kita harus tahu dulu siapa sebenarnya yang mau kita tembak. Oke? Nah, ini ada satu cerita basically. Jadi 200 tahun yang lalu saya dipercaya untuk pegang es krim literan. 200 tahun yang lalu. Dan yang menarik adalah pertanyaan pertama yang kita fokuskan waktu itu adalah spesifik who. Ya, ini langkah pertama dulu, spesifik who. Siapa sebenarnya yang harus kita hajar? Jadi waktu itu es krim tersebut kontribusinya ke bisnis baru 3% aja, sekitar 3%. Masih kecil dibandingkan bisnis total es krim yang ada ya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Kita mulai berpikir. Kita melakukan 3 langkah kecil waktu kita ngomongin tentang spesifik who. Oke? Tips yang pertama adalah Anda harus bikin lingkaran kecil dulu. Siapa saja yang mungkin beli produk atau jasa Anda. Oke? Itu langkah pertama kecil dulu. Oke? Lalu kemudian Anda mulai berpikir, ya siapa ya? Kalau di bisnis es krim ini basically yang terjadi adalah kita bikin lingkaran-lingkaran. Apakah ini hotel? Apakah ini kafe? Apakah es krim literan ya? Apakah ini keluarga? Apakah ini penjajah es krim di jalanan? Apakah ini di sekolah? Bikin lingkaran. Itu langkah kecil pertama. Langkah kedua adalah Anda harus coret semua lingkaran-lingkaran yang ada sehingga, kenapa? Sehingga Anda tinggal fokus ke satu lingkaran saja. Nah, ini exercise yang tidak mudah. Kenapa? Karena Anda bilang, aduh yang itu kan saya yang dicoret. Aduh yang ini saya yang dicoret. Aduh yang itu kan harusnya bisa beli produk jasa saya. Ya itulah kesalahan besar yang sering saya temui. Kenapa banyak pemilik bisnis akhirnya tidak punya strategi marketing yang sangat-sangat ampuh dan sangat-sangat jitu mendatangkan banyak calon customer. Karena tidak fokus. Ya, nah jadi dalam kasus ini akhirnya kita coret semuanya di bisnis es krim literan. Dan kita memilih adalah yang satu aja yaitu lingkaran keluarga.
Jadi kita memilih lingkaran keluarga. Nah, kesalahan terbesar banyak pemilik bisnis adalah, atau para entrepreneurs adalah, ya intinya kalau ditanya, siapa Pak yang mau beli sepatu Bapak? Oh ya siapa aja yang basically mau, yang punya kaki, coba bayangin. Siapa aja yang punya kaki? Waduh, bahaya kan? Ya kan? Betul nggak sih? Ya, ada lagi seorang ibu punya salon, basically datang ke Gratio, lalu ditanya sama coachnya, ibu basically siapa aja yang ibu mau fokuskan untuk spesifikku ibu? Siapa aja yang punya rambut, Coach Hannes? Mau rambut atas, mau rambut bawah, kita gunting. Maksudnya bulu kaki gitu ya. Nah, tapi kan akhirnya semuanya tidak bisa. Kita harus fokus ke spesifikku. Ya, setelah langkah kedua, yaitu Anda coret semua lingkaran, lalu kemudian Anda fokus ke satu lingkaran yang paling mungkin beli, maka inilah langkah ketiga, yaitu Anda harus zoom in dalam banget sampai spesifik who, sehingga Anda jelas banget, itulah orang-orang yang Anda pengen tembak, itulah orang-orang yang Anda pengen hajar. Oke? Nah, gimana nih caranya? Caranya begini, mulai dari demographic. Oke? Nah, contohnya dalam bisnis es krim literan, kita kan memilih keluarga. Kita memilih keluarga, lalu kita memilih siapa dulu. Di dalam keluarga kan banyak, ada ayah, ibu, anak, lalu kemudian ada suster, ada mbak, ibu mertua, bapak mertua, semuanya banyak gitu ya. Nah, kita pilih ya. Nah, jadi kita pilih ada siapa. Jadi akhirnya kita pilih ibu, kita pilih ibunya. Nah, waktu kita pilih ibunya kan baru kita zoom in kecil ya. Kecilin lagi ibu yang kayak gimana ya kan? Ibu, mami yang kayak gimana? Yaitu mami yang basically punya anak itu ternyata masih SD, TK dan SD. Berarti kecil lagi kan zoom in. Ibu yang punya anak TK sampai SD, kecilin lagi. Kecilin lagi gimana? Ibu punya anak SD, lalu kemudian apa? Punya sosial ekonomi kelasnya gimana? Ya, sosial ekonomi kelasnya A, B, dan C plus lah. Karena harga es krimnya ini 200 tahun yang lalu harganya sekitar 27.000. Jadi ya C plus bisa beli lah gitu ya es krimnya. Lalu kemudian apa yang terjadi setelah itu? Setelah Anda udah mulai zoom in lagi. Itu baru demographic. Oke, teman-teman. Videonya jelas nih, teman-teman? Oke. Jelas, Pak. Tadi teman-teman pas udah nentuin bisnisnya, target marketnya itu kalau langkah pertama dari kata Coach Yohanes nih, kan spesifik nih, langkah pertamanya apa? Boleh di-share dong di kolom chat, langkah pertamanya apa nih? Kita nggak bisa bilang bahwa yes, betul bikin ikan lingkaran, kita nggak bisa bilang kalau kata Coach, es krim buat siapa nih? Buat semua Pak, es krim herbalnya siapa? Semua juga cocok Pak, anak-anak sampai orang tua juga cocok. Nah, tentu ini anak-anak, ibu-ibu, orang tua, buat kafe, buat hotel, buat restoran. Nah, kita bikin lingkaran-lingkaran, siapa aja yang potensial ngebelinya dulu nih. Terus kita coret-coret, pilih satu dulu. Ini namanya primary target market. Yes, who dulu, yes, betul, STP, yes. Ini teman-teman yang tadi, teman-teman kelompok saya yang udah nonton ini, pengulangan nggak apa-apa ya, izin ya, pengulangan itu repetitions is mother of knowledge. Makin ngulang, makin bisa insya Allah. Oke, nah jadi spesifik who-nya harus clear banget nih. Nggak bisa semuanya bisa makan, bisa beli nih. No, harus spesifik. Nah itu yang ya, teman-teman. Ini ada yang raise hand nih, Naili atau Tiara mau bertanya. Silakan. Oh kalau ada yang mau nanya langsung raise hand atau open mic aja ya. Saya santuy aja ya. Ada yang mau tanya boleh di chat atau ini. Ini. Ya monggo. Selamat siang semuanya. Siang. Sebenarnya bukan mau bertanya, kita tadi kan masih presentasi, jadi pengennya sih share aja. Gimana? Pengennya sih share aja Pak yang tadi kita udah diskusiin. Saya dan sama kelompok-kelompok. Saya dan kelompok Ikati. Oke, kalau Tiara tadi kelompoknya mau bisnis apa? Sama target marketnya apa? Kalau target, tadi kita nentuin dulu sih Pak, awalnya tuh bukan targetnya, malah kayak mau jualan apa dulu. Terus akhirnya dari saya menawarkan itu ada sabuco Pak, sate buah coklat, terus ada yang menawarkan cilok juga, terus akhirnya ke frozen food, akhirnya terpilihlah di sabuco ini Pak. Terus juga sabuco Pak, sate buah coklat. Oh, sabuco baru tahu tuh, sate? Iya, buah coklat. Oh, iya. Karena ngelihat di Shopee Food, GrabFood, Gojek, GoFood juga belum ada Pak, jadi saya tertariklah membuat ini, saya dan bersama tim 4D, lalu
kita tentukan juga Pak targetnya. Targetnya itu maunya tadi mahasiswa sama remaja, yaitu dari umur 15 sampai 23 tahun. Dan melihat di CNBC juga, ternyata Gen Z juga emang lebih banyak menghabiskan uangnya untuk makanan Pak, selain fashion. Gitu. Good. Terus tadi ini kan demografinya, kan tadi ada demografi. Nah, sebentar saya izin share screen ya. Udah kelihatan kan tadi ada usianya, gendernya cewek cowok buat si ini, buat siapa nih? Kalau si Sabuco ini nih. Tadi belum sempat didiskusiin sih Pak, karena waktunya kan benar. Bisa unisex, bisa buat spesifik buat cewek atau spesifik buat cowok. Saat ini ke unisex kita laki-laki dan perempuan. Kalau lokasinya kira-kira buat orang yang tinggal di mana nih? Lokasinya itu maksudnya misalnya ngebaginya yang di kota besar dulu atau di kota atau yang di daerah dulu atau kota satelit kayak Bekasi, Depok itu kan kota satelit tuh, Bogor. Nah, di mana rencananya? Saya apa target marketnya tuh? Saat ini di Bekasi Pak, di kota satelit berarti Pak. Oke, di Bekasi ya. Nah, habis itu tuh nanti ini kan tadi ya kan 15 sampai 23 ya. Nah, antara 15 sampai 23 ini kan lebar nih. Kan pelajar mahasiswa yang kayak gimana sih? Misalnya sekolah negeri, sekolah swasta, misalnya yang sekolahnya sekolah swastanya, sekolah swasta ada IT-nya, ada misalnya sekolah Islam terpadunya atau sekolah swastanya yang umum aja Pak. Nah, yang kayak gimana nih yang si target marketnya ini nih? Karena nanti tentu menentukan harga produknya, menentukan desain produknya. Nah, kamu gimana nih? Kan belum sampai sana nih Pak, targetnya tadi kayak tadi karena waktunya itu terbatas, jadi baru cuma mahasiswa dan remaja, terus umur 15 sampai 23 aja. Tetapi kita sudah membagi tim juga Pak, siapa yang jadi CEO-nya, CTO-nya, CMO-nya, kayak gitu sih Pak Agung. Oke, nah menentukannya itu gimana tadi? Itu sebelum ke situ, ini belum ya interest, nanti teman-teman juga masuk ke interest komunitas. Dia kalau ngumpul di mana ya si pelajar ini ya? Dia ngumpulnya. Terus kalau dia buka website apa ya? Misalnya buka, kalau pelajar mahasiswa sukanya webtoon, sukanya TikTok, sosmednya ini banyaknya, atau public figure, dia idolanya siapa? Kalau kita mau endorse atau mau ini kan, biar nyambung. Ini belum sampai sini ya? Belum Pak. Oke, nggak apa-apa, nanti saya nanti bisa dilengkapin. Kalau tadi menarik nih, menentukan CTO bagus nih udah. Gimana tadi caranya tuh? Karena tadi itu idenya dari saya Pak, jadi tadi teman-teman memilih saya menjadi CEO, lalu penentuan yang CMO kayak gitu ya menurut menurut jurusan juga dan keahlian atau skill yang dimiliki teman-teman juga Pak. Oke. Nah, good. Sudah bagus. Nanti memang kalau di awal kan nih kita trial dan error nih. Saya masuk lagi sedikit ke sini behaviornya. Dia kalau pakai handphone si customer kamu nih ya, kalau kan usianya 15 sampai 23, banyaknya pakai iPhone atau pakai Android? Android sih Pak, soalnya ini harganya juga bukan ya nggak menengah ke atas lah, paling menengah aja. Oke. Sip. Bagus, thank you. Terima kasih banyak Pak Agung. Tiara, oke. Wina ya, raise hand. Boleh silakan share dong tadi grupnya, diskusinya apa aja Wina? Halo Wina. Iya Pak. Ya, Wina tadi di diskusinya Iya grupnya Pak. bisnis apa Wina? Kalau tadi dari grup 3 itu diskusi pembuatan bisnis, pembuatan bumbu dapur yang dibuat dari jamur Pak. Itu tuh kan non MSG. Nah, untuk targetnya sendiri itu tuh difokusin di ibu-ibu rumah tangga yang kisaran umurnya itu di usia 20 tahun sampai 35 tahun. Okay. Kenapa kita memilih itu? Karena biasanya kalau dilihat dari sekarang itu
ibu-ibu muda itu lebih banyak yang aware terhadap kesehatan ya Pak. Oke. Dan untuk kelas sosialnya itu dari menengah ke atas. Kemudian dari kolaborasinya sendiri, kita itu bikin itu Pak, kerjasama di mana kita menempatkan seperti penempatan direktur utama, di mana direktur utama itu nanti dipegang oleh Ruri, terus ada manajer marketing, manajer produksi, terus kemudian ada manajer personalia, manajer keuangan, juga manajer operasional. Oke, good. Di mana manajer ini itu nantinya apa ya yang dibutuhin di dalam usaha ini. Oke. Mungkin itu bagus. sekilas mengenai gambaran usaha dari kelompok kita, Pak. Oke, Wina bagus tadi ini udah detail. Saya izin share screen lagi nih karena bisnis makanan saya lagi menginisiate ini bareng sama teman saya nih bisnisnya. Sorry. Ini yang makanan ya. Bentar ya ini contoh saya dengan teman saya ini lagi menginisiasi untuk ngebikin brand ini healthy food. Ini saya share. Ini belum launching brandnya ya. Ini masih proposal juga. Oke, Pito dari ekstrak. Nanti ini Pito B, Pito Fit, Pito Slim. Ini sneak peek-nya. Kenapa sih Pito B ini untuk yang beauty series? Ini mock up-nya. Ini namanya mock up. Mock up itu desain contoh saja. Rencananya packagingnya akan kayak begini, jadi dia serbuk. Jadi biar orang yang nggak pengen gemuk, malas makan, pakai ini nutrisinya sudah tercover. Misal lagi. Ini sama teman saya namanya Mutia Rizky. Kalau teman-teman ikut Oriflame, biasanya orang Oriflame tahu karena dia salah satu leader Oriflame. Ini buat, ini contoh produknya. Ini brandnya, logo brandnya dia MZR itu Mutia Rizky. Nah itu saya kasih contoh sedikit ya, contoh pas mau bikin bisnis, diskusi dulu, lu bikin target marketnya siapa? Gue pengen begini gini. Kalau produknya ini cocok nggak ya? Saya juga mengawalinya sama seperti teman-teman dengan spesifik who-nya siapa ya? Nah itu yang kita bikin tuh. Oke, boleh. Ini Hulwa boleh di-sharing tadi diskusi kelompoknya apa saja, Hulwa? Oke, terima kasih Pak sebelumnya. Jadi kami kelompok B0119B itu ingin membuat bisnis semacam pemasok biji kopi yang berbasis e-commerce gitu Pak. Biji kopi e-commerce, oke. Iya, dengan targetnya tuh rencananya kami ingin menargetkan ke coffee shop yang ada di Indonesia. Oke, targetnya coffee shop. Coffee shopnya kalau boleh ini, kalau boleh dibagi coffee shop yang kelas menengah atas, kelas menengah atau menengah bawah, kan beda-beda nih. Mungkin sementara untuk menengah bawah Pak, untuk nyari branding gitu dulu Pak. Oke. Biji kopinya, saya punya adik ipar saya bisnis kopi juga. Bisnisnya dia spesifiknya dia di biji kopi, jualannya via Topet saja, sama servis alat-alat perkopian lah tuh, timbangannya kah, mesinnya apalah gitu, tekonya lah apalah gitu-gitunya tuh. Nah dia di servisnya biji kopinya dan servisnya dia ngambil niche marketnya itu. Oke. Thank you ya Hulwa. Oke, sama-sama Pak. Kalau boleh nih yang cowok nih, Sultan. Saya share screen ya Pak. Monggo. Mantap Sultan. Foto kamu vintage banget Sultan. Oh, ya, gercep ya tadi. Oh, mantap gercep nih ya. Gercep itu apa kepanjangannya Sultan tadi? Go explore colorful West Java, Pak.
Mungkin Sekar bisa nanti ditambahin dan juga teman-temanannya. Jadi kita mengambil masalah yaitu analisanya itu seperti ini Pak. Sektor pariwisata Indonesia ini masih di Jawa Barat itu masih belum mumpuni Pak. Masih banyak yang wisata-wisata yang ada di Jawa Barat ini masih belum ada yang tahu. Meskipun di Jawa Barat itu banyak sekali kayak konten kreator atau influencer yang memperkenalkan tentang wisata-wisata tersebut. Nah, oleh karena itu kami membuat yaitu ini strategi sasarannya itu dengan menggunakan SMART, specific, measurable, achievable, relevant, and time bound. Di mana seperti ini Pak, yaitu spesifik kita memperkenalkan wisata di Jabar dengan menggunakan yang belum tereksplorasi oleh wisatawan untuk meningkatkan jumlah wisatawan di Jawa Barat dengan menyelenggarakan digital tourism gercep ini. Untuk measurable ini, yaitu meningkatkan jumlah wisatawan pariwisata Jawa Barat melalui visitor dari aplikasi tersebut. Nah, untuk achievable yaitu meningkatkan jumlah wisatawan pariwisata Jawa Barat sebanyak 2 juta dengan menyelenggarakan digital tourism dengan sosialisasi dan training, event, short video, media, dan entertainment. Untuk media itu nanti disebutkan Pak di slide selanjutnya. Untuk relevan ini yaitu meningkatkan jumlah wisatawan pariwisata Jawa Barat sebanyak 2 juta dengan menyelenggarakan digital tourism karena secara target segmentasi sebagai berikut yaitu banyak wisata Jawa Barat yang belum tereksplor dan yang kedua yaitu perilaku dan gaya hidup masyarakatnya yang gemar akan berwisata dan yang ketiga yaitu digital native. Selanjutnya yaitu mengenai time bound yaitu meningkatkan jumlah wisatawan Jawa Barat sebanyak 2 juta dan menyelenggarakan digital tourism dalam waktu 8 bulan. Nah, ini untuk target audiensnya yaitu untuk demografisnya wisatawan ini usianya dalam target pasarnya itu usia dalam 15 sampai 30 tahun, gendernya itu laki-laki dan perempuan, pekerjaannya itu mencakup pekerja pelajar, mahasiswa, pekerja, lalu selanjutnya untuk lifestyle seperti memiliki kebiasaan menggunakan sosial media dan senang akan traveling. Untuk behaviornya sendiri yaitu pengguna platform digital mainstream, yang kedua penggiat traveling, yang ketiga yaitu senang bersuah foto atau selfie. Untuk geografisnya itu dalam negeri maupun luar negeri. Jadi kita nggak hanya sebatas untuk mencakup dalam negeri aja memperkenalkan Jawa Barat, namun kita juga bisa memperkenalkan wisata-wisata yang ada di Jawa Barat ini dalam luar negeri agar masyarakat luar negeri itu tahu bahwa Indonesia ini mempunyai wisata-wisata yang sangat bagus gitu Pak, nggak kalah dengan yang ada di luar negeri. Lalu untuk psikografisnya itu yang pertama ketertarikan pada digital tourism, ketertarikan berwisata dan senang bersuah foto. Untuk key message-nya yaitu yang utama itu kita memperkenalkan explore West Java in your hand. Dari aplikasi tersebut kita tahu bahwa Jawa Barat tuh punya banyak sekali kayak wisata-wisata yang sangat indah. Lalu untuk sub key message-nya itu yang pertama jelajahi destinasi wisata Jawa Barat dalam genggaman, wisata aman, mudah dan bahagia. Ayo berkolaborasi secara virtual untuk pariwisata Jawa Barat. Liburan menyenangkan sekarang juga dan serta yang terakhir yaitu get new experience tourism with colorful West Java. Nah, ini untuk taktiknya yaitu yang pertama kita melakukan sosialisasi dan training cukup dari kalangan swasta. Oh iya, Pak. Ini bagus banget kamu balik lagi ke slide sebelumnya yang targetingnya. Nah itu target audiensnya. Oke teman-teman, ini contoh yang lengkap banget. Ini teman-teman bagus, thank you nih kelompok BT01. Demografinya apa? Demografinya, behaviornya apa? Psikografisnya. Nah, ini lengkap banget. Ini namanya buyer persona, target audience atau buyer persona. Dengan begini kita udah oke nih. Makin spesifik kan? Spesifik untuk nentuin si target marketnya. Kita kasih applause dong pakai reaction nih ke Sultan nih dan tim BT01. Wih, mantap. Thank you ya Sultan ya, cukup ya. Iya Pak, sama-sama Pak. Mantap Sultan. Coba Nila. Silakan Nila. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Sebelumnya saya lebih ingin bertanya Pak terkait strategi marketing tadi. Kan disebutkan bahwa kita harus spesifik, sangat-sangat spesifik untuk menembak siapa klien kita nantinya, begitu ya Pak. Nah, bagaimana terkait dengan
kalau semisal kita tuh ternyata salah sasaran atau sebagainya Pak, atau misalkan sasaran kita tuh nggak kena-kena gitu. Lalu apakah kita bisa moving kayaknya kalau misalkan circle keluarga nggak bisa nih, kita bisa ke circle orang-orang kerja seperti itu. Apakah ada improvisasi seperti itu dalam marketing Pak? Dan selanjutnya bagaimana dengan marketing yang kayak kita tuh nyebar banyak-banyak nyebar aja gitu loh. Kurang lebih seperti itu Pak pertanyaannya. Apakah bisa ditangkap? Oke, ini saya ngejawabnya, saya Pak izin pakai slide ya. Oke, ini tadi marketnya. Kita udah ini tuh, ini ada namanya niche market. Tulisannya niche, dibacanya niche. Niche market itu ada teknologi, kesehatan, pendidikan, fashion, fotografi, rumah tangga, olahraga, dan otomotif. Nah, teman-teman milih nih, oh gue mau target marketnya niche-nya, niche itu ceruk ya, niche market itu ceruk kalau bahasa Indonesianya, yang spesifik tuh. Oh, gue maunya yang ke main di fashion. Fashionnya fashion apa nih? Fashionnya buat yang orang berhijab atau enggak? Fashionnya buat yang cewek apa cowok? Fashionnya buat, karena brand cewek kan ada kayak Zara. Zara itu brandnya unisex. Uniqlo itu unisex. Cowok cewek beli nggak ada isu. Tapi kalau misalnya brand cewek nih namanya misalkan brandnya nih brand Christian Dior. Christian Dior kan cewek, dia female, feminim. Cowok pakai itu cowok beneran, males. Nah itu tadi si niche market nih kan. Niche market lagi, kita mau main di niche yang mana? Teknologi di semua niche ini kita harus milih tuh kan. Siapa yang jadi yang paling tepat untuk membeli produknya kita. Dia harus punya daya beli. Tadi di gender, usia tinggal dan sebagainya macamnya tuh itu kan kita ngomongin ngomongin detailnya, detail target audiensnya. Nah, itu oke teman-teman. Kita sampai jam berapa ya ini Kak Putri? Kak Putri, Kak Juela, kita sampai 3.40 Pak. 3.40 ya? Ya. Oke, teman-teman. Nah, mau ada break. Oke, jadi kalau pertanyaan, kita udah ngejar ini ternyata salah. Ada namanya pivot. Pivot aja. Ganti aja target marketnya. Is okay, karena kan makanya sebenarnya nanti teman-teman belajar di design thinking. Ketika kita punya ideation, sebelum kita harus memvalidasi nih ide kita, kayaknya tadi tuh teman yang bikin sabuco, kayaknya target marketnya ini, ternyata nggak suka. Nah, boleh nggak berubah? Boleh banget, nggak apa-apa kan. Yang penting bisnis itu goalsnya profit. Kalau bukan profit itu bukan bisnis, itu charity. Kalau namanya NGO, non-government organization, itu non-profit organization. Itu berbeda dengan bisnis. Kalau bisnis kita harus untung. Bukannya nggak apa-apa lah nggak untung, yang penting kita ngumpul. Enggak, itu bukan bisnis. Nah, boleh nggak berubah? Boleh. Terus gimana cara merubahnya? Bikin lagi prototipe-nya, divalidasi, kalau saya bikin di product fashion ya. Atas bikin sendal atau bikin baju atau bikin sepatu gitu. Menurut saya bagus. Itu kan saya target market saya nerima atau enggak. Makanya saya nggak bikin banyak. Kalau saya di business fashion sekarang saya bikin sampel dulu. Mau sendal, mau sepatu, mau baju, mau kerudung gitu ya. Saya bikin sampel, foto, lempar dulu. Suka nggak lihat respon? Lucu ya, bagus ya, gimana ya? Baru diproduksi. Atau saya bikin PO dulu tuh, open PO, pre-order. Yang mau order baru kita ambil. Nah, itu jauh lebih enak tuh. Biar kita dapetin resikonya jadi bisa diukur. Ngejawab nggak Nila pertanyaannya? Cukup menjawab Pak, tapi satu lagi ya Pak, terkait kan semisal pada awalnya kita sudah menentukan nih spesifiknya, misal buat anak-anak dalam keluarga seperti itu produk kita. Nah, ketika nanti kita
sebenarnya dari awal misal kita bikin es krim nih Pak, kita pengen bikin es krim, nah itu kan semua umur bisa. Nah kita itu improve pasarnya setelah berhasil dengan anak-anak tersebut, atau improve, atau ada saat tertentu untuk improve siapa market kita selanjutnya begitu Pak. Kayak misalkan es krim ya, kayak es krim Häagen-Dazs. Häagen-Dazs itu kan dia harganya mahal, target marketnya middle upper, orang-orang punya duit nih. Beda sama es krim Campina, es krim Walls. Walls aja dia nanti tuh dia bagi-bagi per masing-masing brand nih. Di Walls itu umbrella brandnya. Dia punya Cornetto. Cornetto kalau di kesan itu buat anak yang remaja kan, bukan buat anak-anak. Yang anak-anaknya ada pedal pops. Di Walls tuh ada pedal pop buat yang anak-anak nih. Ada yang dia bikin. Nah, si Cornetto ini buat orang yang kayak pacaran, yang ngambil nonton konser. Lihat tuh, karena target marketnya remaja, cara komunikasinya beda, colornya beda, packagingnya beda, rasanya beda. Nah, itu ngebedainnya si target market. Jadi gimana nih Pak? Biasanya kita sukses dulu di satu, baru disertifikasi. Sebelum misalnya udah ini anak-anak nih, ternyata di anak-anak es krim ini bisa semua umur, betul. Tapi yang spesifik target marketnya siapa nih, yang gue mau ke anak-anak, ya udah. Komunikasinya beda, fontnya beda, colornya beda. Nah, itu sih kalau dari saya. Nanti saya share tentang itu deh, tentang brand ya. Tapi ada Mas Ananto kok, sini ada mentor saya tuh, ada Mas Ananto jagoan di branding tuh. Begitu mungkin. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, teman-teman, kita masuk. Teman-teman, saya izin mau sholat asar dulu. Kita break 10 menit sambil teman-teman saya masukin ke breakout room. Oke, pertanyaannya sekarang kita gini. Sekarang nih saya share untuk kompetitor. Kan tadi teman-teman udah nentuin bisnisnya apa nih? Bisnisnya. Siapa sih kompetitornya? Kita dudukin dulu ya. Kompetitor itu ada apa sih kompetitor? Coba dong di-share di chat room. Kompetitor apa sih? Jawab dulu. Kompetitor apa kompetitor? Share di chat room dong. Definisi kompetitor apa sih? Menurut teman-teman aja. Bisnis sejenis. Oke. Kalau saya kasih contoh, kompetitornya mobil Avanza, siapa kompetitornya? Share di chatroom boleh? Xenia, Innova, Daihatsu, Xenia, oke. Wuling, oke. Innova, Expander, Ayla, Grand Max, oke. Good, thank you teman-teman. Oke, saya akan definisi saya, kompetitor itu adalah kompetitor satu segmen market dan di range harga yang sama. Kalau misalkan tadi Avanza sama Xenia, yes, karena satu segmen, satu kategori. Dengan Innova enggak. Innova itu kakaknya Avanza. Dia secara harga segmen marketnya ngejarnya yang lebih atas. Terus dengan Ayla enggak. Ayla bukan mobil, kategorinya beda. Ayla bukan buat 7-seater, bukan MPV. Dia masuknya city car. Dengan Grand Max juga enggak. Dengan Expander, yes, betul, dengan Expander. Ada lagi enggak? Dengan R3, dengan Mobilio, dengan BRV, enggak, dengan Mobilio. Nah, itu teman-teman harus ngebedain, tahu kompetitor itu apa nih. Nah, nanti kalau kayak dengan Wuling, yes, Wulingnya Wuling apa dulu nih? Ada Wuling Convero, ada Wuling Cortex, ada Wuling apa, ada Wuling Almas,
Oke, dengan Wuling Convero, oke. Nah, itu kompetitor segmennya sama, harganya yang range harganya mirip-mirip. Nah, itu kompetitor. Kalau misalkan Avanza buat 7 orang, BMW punya X7 buat 7 orang. Kompetitor enggak? Bukan kompetitor. BMW X7 itu sama-sama multi MPV, sama-sama kategorinya multi purpose vehicle, tapi BMW X7 itu buat orang kaya. Segmennya beda nih. Nah, oke. Sekarang teman-teman saya izin untuk sambil saya sholat dulu sebentar ya, 10 menit ya. Teman-teman ngejawab. Coba siapa kompetitornya di bisnis yang teman-teman pilih, mau produk atau mau jasa? Siapa kompetitornya? Kompetitor. Ini kompetitor, sebutkan nggak usah 10, 3 aja kompetitornya. Kelebihannya apa, kelemahannya apa. Oke, 10 menit teman-teman masuk ke breakout room. 10 menit lagi kita ketemu. Saya pengen tahu kompetitornya, 3 kompetitor, kelebihannya apa, kelemahannya apa. Oke, clear? Nih, saya bisa tulis lagi di chat ya. Sebutkan 3 kompetitor serta kelebihan dan kelemahan. Oke, saya izin ini dulu ya, Kak Putri, boleh dibantu teman-teman ke breakout room ya. Iya, Pak. Siap. Ya, silakan siapa yang mau sharing duluan nih? Dari kelompok berapa? Mau saya tunjuk? Sebelum saya tunjuk, silakan. Ini kesempatan loh memvalidasi, benar nggak ya? Benar nggak tuh menentukan si kompetitornya? Silakan. Kelompok berapa nih? Ayo, raise hand, please. Putu. Boleh, Putu. Silakan, Putu. Jadi untuk kompetitor sendiri, saya baru mencarinya lewat internet, Bapak. Okay. Nah, untuk beberapa kompetitor itu yang pertama tuh ada Jurnal by Mekari. Nah, untuk kelebihannya ini sebagai seorang mahasiswa akuntansi kan tentunya saya banyak membaca bacaan-bacaan dari website jurnal ini. Jadinya jurnal ini sudah cukup terkenal lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, harganya yang diberikan juga cukup bersaing. Namun kekurangannya itu adalah dalam beberapa paket harga itu tidak menyediakan layanan tertentu seperti itu, Pak. Yang kedua itu ada Ksoft. Nah, kelebihan dari jasa penyedia akuntan ini adalah yang pertama tuh jasa yang ditawarkan tuh sangat banyak dan variatif. Nah, selain itu dari Ksoft ini juga sudah bekerja sama dengan berbagai macam perusahaan besar. Selain itu juga menyediakan jasa tidak hanya pada perusahaan besar tapi juga pada UMKM. Nah, untuk kekurangannya tersebut, yang pertama itu tidak memberikan trial pada konsumen. Jadi tidak ada masa percobaan seperti itu. Nah, harganya pun juga bisa dikatakan sangat mahal atau di atas rata-rata. Yang terakhir itu hanya menyediakan jasa akuntansi pada perusahaan, tidak ada pada individu seperti itu. Terus yang untuk kompetitor yang ketiga itu ada Harmoni. Nah, kelebihan jasa yang ditawarkan itu jasanya cukup beragam. Harganya pula cukup bersaing, lalu Harmoni ini juga memberikan trial pada konsumennya. Nah, kekurangannya tersebut tidak memberikan jasa konsultasi seperti itu, Bapak. Oke, thank you, Putu. Putu, Zahir nggak ke radar sama Putu. Bagaimana, Pak? Ada Zahir di sini, nanti pengajar itu ada founder dan CEO-nya, Pak Ismail. Itu dari Zahir Accounting. Nanti Putu bisa belajar juga sama Pak Ismail tuh. Oke, thank you Putu ya. Good. Baik Bapak, terima kasih banyak atas insight-nya. Siap.
Ini dong, Naili. Silakan Naili. Baik, terima kasih Bapak. Langsung saja dari tadi untuk kelompok kami belum mengutarakan terkait dengan bisnis apa yang hendak kami usung, yaitu kami ingin mengambil apa itu Pak, platform guna untuk memasarkan berbagai macam profesi yang dimiliki oleh beberapa orang di Indonesia gitu Pak. Oke. Profesinya profesi apa, Kak Naili? Oh, iya. Rencananya itu. Jadi ini gini Pak, kita nanti akan menyediakan platform yang emang untuk seluruh profesi di Indonesia, seperti halnya profesi dalam bidang arsitektur, kemudian dalam jasa keuangan, dalam hal kesehatan dan lain sebagainya Pak. Nah nanti di sini kita akan jadikan satu Pak, kurang lebihnya nanti platformnya semacam Shopee Pak. Jadi nanti dia bentuknya aplikasi yang nantinya ada fitur-fitur yang emang dari fitur-fiturnya itu dibelah-belah Pak. Jadi ketika dia arsitek, kemudian ada keuangan, kemudian kesehatan. Jadi nanti dibuat per fitur Pak. Nah kemudian untuk sasaran kami yaitu bagi mereka yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Karena kita melihat bahwasanya banyak emang profesi-profesi itu pemasarannya kurang, istilahnya masih kurang maksimal Pak. Jadi kami ingin membentuk platform yang emang guna untuk memasarkan beberapa keahlian yang dimiliki orang-orang yang memiliki profesi tersebut. Kompetitornya siapa? Untuk kompetitornya kami ada 3 Pak, kurang lebihnya yaitu ada tukang.com, kemudian ada beres.id, kemudian ada sejasa.id. Jadi untuk sisi kekurangan dari mereka yaitu mereka tuh jangkauannya masih kurang luas, di mana kebanyakan dari mereka bertiga ini masih hanya menyangkut di titik poin elektronik dan juga kesehatan Pak. Namun untuk yang hal-hal lainnya seperti halnya arsitektur ataupun jasa keuangan, seperti halnya audit ataupun tata keuangan lainnya, nah itu tuh belum dicangkupkan dalam hal itu Pak. Jadi kami memberikan solusi aplikasi ini Pak, begitu. Oke, good nih. Jadi solusi kamu jadi enablernya antara profesi yang punya jasanya dan user yang butuh jasanya mereka, gitu kan ya? Iya benar Pak, kami sebagai aplikasi konektor antara yang memiliki profesi dan juga mereka yang membutuhkan atas profesi tersebut. Oke, nah nanti dieksplor lagi tuh orang tuh bener tadi kamu udah, saya pernah pakai Sejasa, saya pernah pakai ada Kanggo. Sejasa itu kalau nggak salah sekarang tuh dia jadi diakuisisi sama siapa gitu ya. Saya buat ngecat rumah waktu itu, ngecat rumah per harinya berapa, 250.000 atau 300.000 gitu ya. Kalau kita kan kita kayak GoFood jadi kan, nggak kasih ratingnya gitu, kalau nggak bagus kita kasih rating 1-5 kan gitu. Oke, good. Ini nah ini sekarang Muhammad silakan. Baik, terima kasih Pak. Izin menjelaskan terkait bisnis yang kami diskusikan terlebih dahulu karena sebelumnya belum sempat menjelaskan. Jadi untuk bisnis yang kami diskusikan ini bersama teman-teman saya tadi, jadi kita berasal dari berbagai latar belakang jurusan di perkuliahan gitu, seperti teman-teman yang disampaikan tadi. Jadi bisnis yang kami tetapkan atau mungkin yang ingin kami bangun adalah bisnis travel untuk anak-anak gitu, untuk anak-anak kecil. Nah, di sini kenapa kita mau mengambil bisnis untuk anak-anak gitu? Langsung saja kita ke kompetitornya gitu. Seperti yang kalau teman-teman tadi itu menjelaskan bahwa dalam bisnisnya itu kompetitornya itu spesifik ke salah satu perusahaan gitu. Kalau kami memang mengambil kompetitor ini secara keseluruhan, secara umum, secara general, di mana kami analisis, kami lihat bahwa bisnis travel atau mungkin biro perjalanan ini belum menyediakan service atau pelayanan khusus anak-anak, yang dimana anak-anak ini juga penting gitu dalam melakukan suatu perjalanan atau mungkin traveling gitu, karena biasanya ada yang membuat mereka nggak nyaman,
ada yang membuat mereka mungkin kurang menikmati traveling tersebut. Hal ini membuat mungkin kayak sekolah-sekolah atau mungkin TK, SD dan lain-lain itu merasa bingung gitu ketika ingin menjalankan suatu study tour ataupun hal yang lainnya. Nah, di sini keunggulan kami gitu, keunggulan bisnis kami ini adalah kita memberikan pelayanan yang memang dikhususkan untuk anak-anak, entah itu dalam hal transportasinya, dalam hal konsumsinya yang nanti disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh anak-anak. Mungkin seperti itu. Yang sebelumnya mohon maaf belum bisa open cam, Kak. Sorry mau Ya, tanya dulu. Kak. Kan ada customer, ada consumer. Udah tahu bedanya Iya, kan? Kak. Customer dari konsumennya, Pak. Ini customer-nya siapa, consumer-nya siapa? Yang travel anak ini. Customer-nya untuk customer-nya itu bagi sekolah, Pak. Sekolah-sekolah yang mungkin SD, TK dan lain-lain. Ya, untuk konsumernya itu anak-anak itu tadi gitu, Pak. Good, clear. Gitu. Good. Jadi nanti kamu komunikasinya bukan ke anak-anaknya ya, tapi komunikasinya kan Iya. sekolahnya, ke TK-nya atau ke orang tuanya gitu kan. Ini buat anak-anak loh nih. Kids friendly loh. Ini ngerti banget apa kebutuhannya anak-anak loh. Oke, good. Kompetitornya siapa kalau yang kamu keradar yang teridentifikasi? Mungkin yang kami tahu itu ada mungkin Bukit Trip, terus Panorama Destination, sama-sama seperti itu. Mungkin kalau dalam hal platform di sini ada Traveloka gitu, Pak. Oke, nah ini juga thank you teman-teman. Nanti kan ketika misalnya nih teman-teman mau compete sama raksasa-raksasa nih, Traveloka atau Shopee, Tokopedia, yang menjadi keunggulannya teman-teman apa yang mereka nggak punya? Kalau misalnya kita compete dengan mereka terus kita nggak punya keunggulan yang kuat, yang strong banget, nggak usah bersaing. Kalau saya punya prinsip jangan bertarung kalau kita nggak yakin menang. Nah, itu saya nggak mau bertarung di tempat yang gue nggak bakal menang, ya saya nggak usah bertarung. Kolaborasi aja sama mereka misalkan gitu. Oke, thank you ya Muhammad ya. Sekarang terima kasih Pak Agung. Yuk BT0103 Mas siapa ini panjangannya? Boleh Mas yang head Mazda, Mas siapa nih? Mas Duri. Oh, Mas Duri, silakan. Tulisannya Mas doang nih. Yes, Mas Ruri silakan. Ya, assalamualaikum, selamat datang Bapak. Salam. Ya, di sini saya telah berdiskusi bareng kelompok 3, subkelompok saya 03B, dengan membawa brandnya itu adalah kaldu jamur. Signifikannya, mereknya itu adalah Organic Center Kaldu Vegan. Nah, tujuan dari pembuatan brand ini adalah visi and mission-nya adalah micro impact to macro impact. Artinya dengan hal-hal kecil, dengan kita mengubah gaya hidup dalam bermasak, harapannya ke depan bakal dapat memberikan efek yang sehat buat para remaja, buat para mahasiswa terutama remaja dan general lah umumnya. Dan untuk customer sendiri itu general Pak, bisa mahasiswa atau ibu rumah tangga atau yang lain-lainnya. Dan untuk konsumernya sendiri itu kembali lagi ya bisa ibu rumah tangga, terutama keluarga-keluarga yang sudah berumah tangga lah atau punya anak. Juga untuk mahasiswa yang sedang ngekos misalnya, penggunaan kaldu jamur ini sangat efisien buat kesehatan mereka. Terus kemudian kompetitornya itu di sini saya ada beberapa brand. Untuk signifikannya yaitu kaldu jamur yang masih ada MSG-nya, yaitu masih ada MSG-nya, cuman kalau mereknya kaldu jamur dengan rasa gurih maksimal Pak. Kaldu jamur dengan merek yang lain itu yaitu masih ada MSG-nya. Terus di sini juga ada kompetitor lain yaitu Masako dan juga sama Royco. Dimana biasanya di sini tuh banyak sekali kayak produk-produk penguat rasa atau penyedap makanan yang memang kelebihannya itu dia mereka sangat murah ya kan, sangat efektif dan save money banget. Kemudian untuk kelemahannya sendiri
itu biasanya kan karena MSG ya, walaupun cuma beberapa persen tetap aja ada MSG-nya dan di sini dianggap kurang sehat atau efektif buat kesehatan. Terus kelebihan dari produk kami mungkin karena kami 100% organik jadi lebih sehat buat kesehatan. Itu kesehatannya itu memiliki kandungan antioksidan dan membantu melawan kerusakan dari radikal bebas. Kayak gitu sih Pak. Oke, good. Ruri, kalau boleh saran, Nur, kan dari awal mahasiswa, terus ibu rumah tangga, pilih dulu satu kalau sekarang yang spesifiknya ke siapa. Karena misalnya ibu-ibu dan mahasiswa kebutuhannya beda. Misalnya lebih banyak mana yang peduli yang healthy lifestyle-nya itu mahasiswa atau ibu-ibu kalau menurut Rudi? Ya baik Pak. Oke. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Ini kita sudah jam 4, mohon maaf ya waktunya molor. Saya mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan ilmunya manfaat. Nanti saya share ke Kak Putri ya tadi beberapa contoh bisnis plan. Ini teman-teman bagus sudah mengelaborate, belajar berkolaborasi dan berkompetisi. Hari ini setelah kita kenal diri kita, kenal customer kita tahu mau kolaborasi sama siapa, mau terus siapa kompetitornya kita, akhirnya dan kita menentukan bisnis plan kita akan jauh lebih baik. Dan contoh-contoh yang nanti saya berikan ke teman-teman silakan digunakan sebaik-baiknya. Kalau masih ada yang mau ditanyakan bisa japri saya langsung. Nomornya saya ada di grup ya. Nanti saya senang untuk menjawab. Insya Allah pasti dijawab walaupun waktunya aja yang harus sabar. Kalau saya belum balas, WA lagi ntar biar saya balas gitu ya. Begitu Kak Juela. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Agung untuk hari ini. Bagaimana Power People berisi ya hari ini ya. Kita juga banyak latihan dari Pak Agung. Jadi dengan berakhirnya kolaborasi dan kompetisi seri 2, berarti berakhir juga